Nanti lihat podcastnya BNNRI, ada dokter yang menerangkan secara khusus untuk itu. Oke, terakhir mungkin di sini ya Bu. Terakhir ya. Jam berapa Bu? Hah? Ya, oke ya. Di sini satu orang lagi. Ah iya. Bangas. Sini bro. Sini bro. Ayo bro. Oh, geser nak. Halo, ngantua. Jambara main HP tadi. Saya ingin bertanya. Nama dulu. Perkenalkan, nama saya Bita Saputra Dodi. Saya ingin bertanya, ini terbuat dari apa, Pak? Kok menanya-nanya tak kayak itu untuk apa? Hah? Udah lah ya, gak usah tahu dari apa dibuat, kok mau cubo-cubo. Kini yang pasti zat seperti inek itu adalah narkotika golongan pertama. Narkotika golongan pertama itu sama sekali tidak bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan. Dia hanya bisa digunakan untuk pelayanan riset, penelitian, dan ilmu pengetahuan. Kenapa? Tingkat ketergantungannya tinggi. Jadi kalau yang sudah tadi saya cerita tentang bius tadi, ya, tentang bius tadi, itu adalah narkotika golongan kedua dan golongan 3. Jadi bisa digunakan untuk kesehatan. Jadi saya tidak mengajarkan bahwa yang namanya hindarkan bro. Oke, masih ada di sini. Cukup. Masih ada? Ada. Jangan lihat ke belakang, bro. Ada? Cukup ya. Jadi adik-adik semua, saya berusaha memberikan informatif itu secukup-cukupnya terkait dengan narkoba. Nanti andaikan. Nah, ini andaikan. Teman-teman, kalau seandainya ini berandai-andai Bapak Ibu, Ibu Sri Kandi, andaikan saya katakan, andaikan nanti ternyata save dirinya, ketahanan dirinya tidak ada. Terakhir saya ingin menyampaikan, kalau tidak ada kemudian sempat menggunakan narkoba yang dilakukan oleh teman-teman sekitarnya, jangan dijauhi dia, bawa ke BNN untuk dilakukan pemulihan. Setuju? Jadi BNN itu jangan dibayangkan kita nanti akan masuk penjara, tapi selamatkanlah teman kita yang sudah mencoba walaupun itu 1 kali. Jadi ini andaikan. Alternatif terakhir, apabila sudah sempat terlibat menggunakan, jangan ragu untuk membawanya ke BNN untuk bisa kita lakukan asesmen, kita lakukan screening, kita lakukan rencanakan untuk pengobatan selanjutnya. Begitu ya semua, itu terakhirnya seperti itu. Itulah dinamakan dengan tahap rehabilitasi. Saya pikir itu Bu, terima kasih atas waktu. Sekali lagi, anak-anak saya yang luar biasa. Saya tutup dengan sebuah pantun, tapi sebelum pantun saya ingin coba lagi. Tepuk tangan sebelah kanan saya mana? Yang di depan saya? Yang di samping kiri saya? Luar biasa. Semuanya? Oh, luar biasa. Terima kasih. Gelang, sipatu gelang. Enggak, kalau ada itu kan, kalau misalnya di Jawa itu, di Jakarta, gelang sipatu gelang, cakep. Kalau awak apa? Rancak bana ya. Oke, serentak semuanya. Gelang sipatu gelang. Gelang sirama-rama. Walaupun saya nanti akan pulang setelah ini, peduli narkoba tetap tanggung jawab kita bersama. Banyak maaf dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Udah jam berapa, Bu? Pas ya? Oh ya udahlah, pas Mami. Ambil aja sesi non formal dulu. Excel lagi habis. Oke, mari kita.
Baik hadirin yang berbahagia, mungkin kita agak jenuh sedikit ya terlalu mendapatkan banyak materi. Nah setelah ini kita bakal dihibur nih dengan satu penampilan yang memukau dan menghibur telinga kita bersama. Tahu dong apa yang mau ditampilkan? Apa ya yang mau ditampilkan? Pintar. Baik, Nova, setelah ini kita ada penampilan nyanyi solo song dari SMK Negeri 7 Padang. Nah yang hebatnya ini dia baru masuk loh Noval, dia masih murid MPLS. Masih siswa MPLS ya? Iya. Oke. Boleh kita langsung panggilkan saja Noval? Oke, boleh kita langsung panggil saja. Ada Excel dari Gugus 2. Mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Axel Aditya Fernanda. Saya berasal dari SMK Negeri 7 Padang, mengambil jurusan musik.
tapi adia na nagigi bania ina abaragi kini tarasu padi. Udah apa tambah? Tambah? Bener loh ya. Kalau semisal Excelnya nambah satu lagi, janji nanti materi selanjutnya harus diam semuanya. Oke, nanti kalau iya Bener kita loh tambah ya. ya Kak ya. Bukan jodohnya operator. Bang operator boleh ya satu lagi ya. Mungkin untuk persiapan sound kita jeda sama sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Ibu Kepala SMK Negeri 4, 7, dan 8 Padang dan tamu kehormatan kita dari BNN Sumber untuk dapat berdiri di tempat. Kita akan melaksanakan sesi foto bersama dan boleh sesi dokumentasi dari SMK 7, 4, dan 8 Padang mengambil posisi di atas panggung untuk dokumentasi. Udah standby musiknya? Apa judul lagunya? Cinta tak ada dia. Dia cinta. Menyesal dia mana rimo. Itu Allah tadi. Itu kan inyonya Allah. Oh salah pun. Salah, ini Iya sih, operator tadi. Mari nak kita kalau kantor Rusel. Dari lepas. bentar ya, lagi dicari sama. Oke, boleh fokus ke kamera. Boleh kasih formal dulu. Oke. Oke, boleh. Oke, boleh lihat kamera. Boleh Minangkabaunya. Dengan gaya Minangkabaunya semuanya. Oke, boleh 3, 2, 1. Oke, baik, terima kasih. Oh, satu lagi. Oke, satu lagi. Oke, boleh sekali lagi. Dengan gaya. Gayanya roar gitu ya, roar. Oke, boleh 1, 2, 3. Mangga. Lain dari konsep Oke. Noval. Oke, boleh kita juga teman-teman SMK Negeri 8 juga untuk tim dokumentasi juga boleh kembali ke atas panggung
Karena masih kita sesi foto dengan teman-teman dari SMK Negeri 8 Padang. Oke, ini biar adil ya Nova. Iya, biar gak... SMK 7 ke SMK 8, habis ini ke sebelah kiri aku ke SMK Negeri SMK 4 Negeri 4 Padang. Oke. Oke. Standby tim dokumentasi. Oke, boleh SMK Negeri 8 Padang. Oke, boleh kita kasih sesi formalnya dulu. Oke, boleh standby kamera. Oke, boleh lagi. Minangkabau 3, 2, 1. Oke. Oke, boleh lagi. Kepalannya 3, 2, 1. Roarnya boleh 3, 2, 1. Oke. Gak pernah tinggal roarnya ya. Ya, oke boleh kita lanjut ke beralih SMK Negeri 4 Negeri Padang. 4 Padang. Dimohon, Oke, boleh untuk teman-teman siswa-siswi SMK 4 untuk Negeri 4 Padang berdiri. Untuk stand up please. Coba tanya aman nak musik. Di mana? Oke, boleh Minangkabaunya 1, 2, 3. Oke, boleh roarnya lihat ke arah kamera. 3, 2, 1. Oke. Oke, boleh kepalan tangannya. Oke, boleh teman-teman untuk berdiri kembali. Kita kasih gaya kepalan tangannya. Oke, boleh 3, 2, 1. Oke. Oke. Terima Oke, tepuk kasih. tangan untuk kita semua. Just sound, just sound. Oke, bangun, Bang. Lama nggak lagi? Berapa lama lagi, Bang, kira-kira? Asik kalau kita next. Asik kalau kita next. Hah? Itu ya. Oke, boleh untuk Excel kita lanjutkan.
Excel sih kecil-kecil cabai rawit, iya ternyata Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Excel. Oke. Noval, kayaknya setelah ini kita masih ada penampilan fashion show ya? Oke, benar sekali. Ini kita akan menyaksikan penampilan fashion show dari jurusan Seni Kecantikan SMK Negeri 7 Padang. Oke, baik sekali Kak Fani. Oke, marilah bersama-sama kita saksikan fashion show dari jurusan Seni Kecantikan SMK Negeri 7 Padang.
dengan penata rias Salwa Salsabila. Selanjutnya, Bunga Putri Ananda. Selanjutnya, Zakia Talita Zahra. Selanjutnya, Rieke Afnira Putri. Oke, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk jurusan Tata Kecantikan SMK Negeri 7 Padang.
baik sekali nih, Fani. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan apa nih, Kak Fani? Selanjutnya ini kita akan menyaksikan penampilan yang spesial tentunya ya Noval. Wow, kenapa spesial dulu nih, Kak Fani? Nah, sedikit aku bacain ya tentang tentang penampilan yang mau ditampilkan Oke, beberapa boleh. saat lagi ini. Ada apa tuh? Noval pernah dengar kompetisi e-forte tidak? E-forte belum. Masa nggak tahu sih? Kalau nggak salah aku mungkin yang lomba nari tingkat nasional nggak sih? Nah, ini aku kasih kejelasannya ya. Oke, boleh. E-forte ini merupakan kompetisi yang diadakan di tingkat nasional dan khususnya di Sumatera Barat pada tanggal 14 April 2026 kemarin Oh, di baru kemarin Gedung Youth Center Kota Padang. Oke. Di mana nih yang mengikuti kompetisi ini tuh bukan hanya dari Kota Padang saja, tetapi ada juga yang dari luar Kota Padang seperti dari Bukit Tinggi, ada juga kalau nggak salah waktu itu dari Mentawai Noval. Dari Mentawai. Ya, Oke. terus Menang nggak yang dari SMK 7? oh menang dong. Lomba ini dilaksanakan oleh e-forte NDC atau National Dance Competition tingkat nasional yang diselenggarakan di Youth Center Kota Padang. Dan alhamdulillahnya SMK Negeri 7 Padang berhasil meraih juara 2 dalam kompetisi ini. Oke. Nah mereka mau nampilin 2 nih Nova, tapi kita tampilin 1 dulu ya. Oke, kita tampilin 1 dulu, Kak Fani ya. Untuk karya pertama yang dikompetisikan, yang first time ditampilkan itu di Youth Center kemarin, ada inspirasi diri. Konsep tentang persahabatan, bagaimana persahabatan kadang tidak selalu senang, namun ada pertentangan. Namun dari pertentangan itu kita akan selalu introspeksi dan mengevaluasi diri masing-masing untuk tetap maju bersama dan menjadi inspirasi dunia. Dengan simbol-simbol gerak yang terlahir dari koreografi kami. Gitu. Wow, oke. Langsung saja Nova kita tampilkan. Oke, boleh langsung saja kita tampilkan nih, Kak Fani. Inspirasi diri, selamat menyaksikan. Dengan penari Muhammad Raihan Muzaki, Diva Selsa Zuri, Andini Alkalika Iriande, Dalila Ayuni Dev Santos, dan Aurelia Yuriska. Baik hadirin yang berbahagia, inilah dia inspirasi diri. Selamat menyaksikan. Melangkah lepas, terus berjalan dan berkelana. Melangkah lepas, warnai hidup, hargai semua. Aku bisa, kita bisa, jadi penerang sinari gelap dunia. Semangati hati ini, inspirasi diri.
Forte. Connectivity for a better life. Halo, oke. Oke, Kak Fani. Selanjutnya kita akan mendengarkan tentang keselamatan. Keselamatan? Ya, Keselamatan apa? keselamatan kita dalam berkendara. Oh, safety riding dong tentunya. Ya, benar sekali. Oke. Karena ini teman-teman kita yang MPLS ini lagi baru-baru bisa bawa motor nih. Iya, baru dilepasin ya sama orang tuanya Iya. untuk bawa motor ke sekolah pastinya tentu. Nah, jadi kan teman-teman kita bawa motor ke sekolah, kita harus memberikan apa namanya? Yang pedoman, bukan pedoman. Kita berikan Pengarahan lebih ya tepatnya pengarahan, benar sekali. Oke. Sebagai amannya kita berkendara setiap harinya sebagai apa gitu. Ya, benar sekali. Kalau boleh aku tahu Novel, siapa nih yang bakal ngasih kita materi hari ini? Oke, pemateri kita pada hari ini ada Bang Rivo nih. Bang Rivo ya Novel. Dari mana kalau boleh tahu? Oke, Bang Rivo ini dari PT Honda. Oke, boleh langsung saja kita panggil kalian Novel. Oke, boleh gimana? Langsung saja kita panggilkan Bang Rivonya untuk ke atas panggung kita. Oke. Oke, kami persilahkan Bang Rivo untuk bergabung di depan bersama kami. Aduh, hadiahnya untuk kami nggak Bang? Oh ada, canda Waduh. padahal ya. Oke, boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Bentar. Selamat pagi. 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 Oke, kawan-kawan, sebelumnya perkenalkan nama saya Benarivo Defrize, biasa dipanggil Rivo. Saya selaku instruktur safety riding yang sudah bersertifikasi tentang keselamatan berkendara dari PT Astra Honda Motor. Apa itu PT Astra Motor? Yaitu distributor Honda di Indonesia. Dan saya bekerja atau berkantor di PT Hayati Pratama Mandiri, yaitu di Jalan Pemuda. Di sini ada yang menggunakan Honda, boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Yang mengendari sepeda motor angkat tangan? Yang mengendari sepeda motor angkat tangan? Oke kan kawan, untuk 15 sampai 20 menit ke depan izinkan saya untuk mengedukasi kawan-kawan tentang keselamatan berkendara. Nah, boleh Bang slide-nya Bang? Oke kawan-kawan, di sini yang cewek-cewek yang baju putih ada yang membawa motor ke sekolah ini? Nggak ada? Yang cowok ada? Yang bawa motor angkat tangan? Angkat tangan bawa motor. 1, 2, 3, 4. Kamu yang pakai topi bawa motor? Oke. Nah, kawan-kawan, di sini saya bukan memperbolehkan kawan-kawan membawa motor ya. Ya, di sini saya hanya menanamkan mindset kawan-kawan tentang keselamatan berkendara, ya. Jadi, saya bukan memperbolehkan, hanya menanamkan gimana pemikiran tentang keselamatan berkendara. Karena kita di Sumatera Barat ini khususnya banyak yang tidak menggunakan helm ketika berkendara, tidak menggunakan spion dan ugal-ugalan. Setuju? Setuju? Nah, di sini kawan-kawan,
Tujuan saya apa? Tujuan utama saya adalah untuk menurunkan terjadinya potensi kecelakaan lalu lintas. Ya, oke. Pada tahun 2024 terjadi kecelakaan lalu lintas dengan angka 144.000 kejadian kecelakaan sepeda motor pada tahun 2024. Nah, itu angka yang sangat banyak nggak? Banyak nggak? Oke, saya turun deh. Ya, angka sangat banyak nggak? Banyak? Oke, itu data kecelakaan yang dilaporkan ke kepolisian ya. Dengan rentang usia 53%-nya korban kecelakaan di rentang usia 15 sampai 39 tahun. Nah, itu angka yang usia yang produktif menggunakan sepeda. Oke, saya. Halo. Yang di belakang, halo. Fokus. Yang tengah, halo. Yang di ujung, halo. Oke, kita fokus ya. Panas ya, nggak apa-apa. Nama juga Medan Bapak nih. Nah, Medan Balinduang, sorry. Medan Balinduang. Nah, kawan-kawan. Dan 77%-nya angka kecelakaan sepeda motor 77% kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah sepeda motor. Nah, dari 100%, 77%-nya kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah sepeda motor. Ya kawan-kawan? Tapi di sini saya garis bawahi, bukan kendaraan sepeda motor, kendaraan yang berbahaya. Ya, kenapa? Karena berbahayanya atau tidak suatu kendaraan disebabkan oleh pengendaranya. Oke. Nah, jadi 77% kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah sepeda motor. Berbahayanya atau tidak suatu kendaraan disebabkan oleh pengendaranya. Nah. Oke, kawan. Di sini saya ada menyampaikan beberapa faktor penyebab kecelakaan. Yang pertama yaitu ceroboh terhadap lalu lintas di depan. Ketika kita berkendara, kadang ada kita yang menggunakan handphone ya, dan tidak mematuhi lalu lintas. Itu dibilang ceroboh terhadap lalu lintas di depan. Penyebab yang kedua apa? Yaitu ceroboh saat berbelok. Nah, sering kita lihat di jalanan ya, kaum bapak-bapak yang hidupin lampu sen kiri belok kanan. Banyak bapak-bapak atau emak-emak? Emak-emak. Enggak bapak-bapak. Keduanya. Bro, saya mau tanya, yang sering hidupin lampu sen kiri belok kanan bapak-bapak atau emak-emak? Emak-emak. Saya yang cewek. Yang cewek saya mau tanya, kita sering lihat di jalanan lampu sen kiri belok kanan sering terjadi emak-emak atau bapak-bapak? Berarti sama-sama salah. Karena ini bukan soal bapak-bapak atau emak-emak. Nah, itu balik lagi ke diri kita sendiri. Gimana cara berkendara yang aman. Nah, jadi selalu cari aman saat naik motor kawan-kawan. Nah, jadi kawan-kawan, sebelum persimpangan itu kita harus hidupin lampu sen. Contoh kita mau belok kanan, 30 meter sebelum persimpangan kita hidupin lampu sen ke kanan. Setelah itu setelah berbelok baru kita matiin lampu sennya. Itu yang kedua. Ceroboh penyebab kecelakaan ketiga apa? Itu ceroboh saat mendahului. Ya, ceroboh saat mendahului atau memotong. Nah, kawan-kawan, ketika mendahului itu kita harus lihat spion dulu di belakang. Tujuannya untuk melihat kondisi kendaraan di belakang. Nah, setelah itu hidupin lampu sen ke kanan. Tujuannya apa? Untuk mengkonfirmasi kalau kita ingin berpindah sisi jalan. Setelah itu baru kita tambah kecepatan untuk mendahului. Itu yang ketiga. Penyebab kecelakaan keempat apa? Yaitu kelelahan. Berkendara dalam kondisi lelah. Ya, berkendara dalam kondisi lelah. Seperti mengantuk, galau, terlalu bahagia, terlalu sedih, marah-marah. Nah, itu bisa menyebabkan kecelakaan.
Nah, kawan-kawan, di sini saya ada tips kalau kita di persimpangan, yaitu namanya 4T. Apa itu 4T? Yaitu pertama tunggu sejenak, tengok kiri, tengok kanan, yang keempat tengok kiri. Kita harus 2 kali tengok kiri atau tengok kanannya karena ingin mengkonfirmasi keadaan persimpangan benar-benar aman. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Yang cowok ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan saya kasih hadiah. Saya ada 3 hadiah. Yang ada bertanya boleh angkat tangan. Mau? Mau bertanya? Mau bertanya? Tidak ada? Yang cowok di ujung? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, atau saya bertanya ya. Kalau bisa jawab, saya akan kasih 1 hadiah. Ya, saya yang bertanya. Oke? Oke. Pertanyaan pertama. Fokus ya. Halo. Halo. Saya bertanya, kalau bisa jawab saya kasih hadiah. Oke? Pertanyaan pertama. Coba sebutkan faktor penyebab kecelakaan. Ya kamu deh. Ya kamu nih ya. Tuh. Bentar ini duluan. Nih, boleh ke atas. Nama kamu siapa dan sekolah di mana? Sekolah. Perkenalkan, nama saya Latifah. Saya berasal dari sekolah SMKN 7 Padang. Oke, pertanyaannya apa faktor utama penyebab kecelakaan? Tidak konsentrasi saat seperti memain HP atau berbicara dengan penumpang. Terus ceroboh saat berbelok, ceroboh saat mendahului. Beri aplaus dong, tahan dulu. Dek, tunggu sini dulu ya. Nanti kita foto ya, tunggu sini ya. Oke, pertanyaan kedua. Oke, saya tidak nampak ya, saya ambil jauh ya, biar kelihatan semua. Coba sebutkan 4T. Ya, kamu. Ya, kamu. Kamu juga. Bentar. Ayo. Iya, bentar. Oke, nama kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Bisma Kadafi, asal dari SMK 7 Sijonjong, jurusan seni musik. Oke, siapa namanya ini? Panggilan? Halo Davi, tadi pertanyaan saya, coba sebutkan 4T dan tujuan 4T itu apa? 4T yang pertama, tunggu sebentar, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri. Terus tujuannya apa? Tujuannya untuk mengkonfirmasi persimpangan untuk menyeberang. Oke, betul deh, saya kasih hadiah. Terima kasih Davi, selamat, boleh dulu berdiri situ dulu. Pertanyaan terakhir, ini simpel. Oke, coba sebutkan 4 merek motor Honda Matic. Wah. Oke. Oke, duluan dia ya. Tunggu dulu. Oke. Halo guys, siapa tahu dia salah. Nanti saya dapat lagi ya. Coba sebut. Oke, dengerin. Coba sebutkan 4 merek motor Honda Matic 160 cc. Perkenalkan, nama saya Karin. Apa ya, Bang? Ya. 4 merek motor Honda Matic 160 cc. Vario, Bang. Ya.
Vario, Scoopy. Yang pertama apa? Vario, terus PCX. Oke, salah. Nanti saya kasih hadiah ya. Nanti saya kasih hadiah ya. Oke? Oke, duduk dulu. Nanti saya kasih hadiah, Bu. Saya janji, Bu. Karena sudah berani maju. Oke. Oke. Susah ya. Oke, ini khusus yang baju hijau saya hold dulu. Saya sportif. Saya sportif. Saya khusus kiri dan kanan. Wah, gimana cara lihatnya ya? Oke, pertanyaan ke satu lagi. Coba sebutkan 4 merek motor Honda Matic 160 cc. Ya kamu. Ya, kalian telat duluin dia. Oh iya. K8 Padang. Oke, Farel. Saya bertanya. Tadi pertanyaan saya, coba sebutkan 4 merek motor Honda Matic 160 cc. NMAX. Salah. NMAX kembali. Ya, kembali. Oke, kamu siapa? Yang mana tadi? Mana? Yang mana? Ayo. 5, 4, 3. Ayo. Ini ke atas. Nama kamu siapa? Aulia. Dari SMK? SMK 4 Padang. Ya. Oke, Aulia. SMK 4 di mana? Di sebelah ya? Oh ya, oke. Aulia, tenang dong. Jangan sigap dong. Oke, siapa nih? Aulia, coba sebutkan 4 merek motor Honda Matic 160 cc. Scoopy. Salah, tetot. Oke, kamu ya. Tasnya taruh dong. Ayo bro. Ayo. Oke, nama kamu siapa? Tengku dari SMK 4 Padang. Oke, Tengku, coba sebutkan 4 merek motor Honda Matic 160 cc. Vario, Stylo, Adifi, PCX. Betul nggak? Betul bang? Betul? Jadi kan kawan, 4 merek motor Honda yang 160 cc yaitu Vario 160, PCX 160, Adifi 160, dan Honda Stylo 160. Ini Tengku. Boleh foto bang? Boleh yang bagi hadiah sini 3 sini. Yang foto sini. Sini. Ayo sini. Udah tengah, udah sentral. Liatin hadiahnya, yang bacaan cari amannya. Cari aman saat naik motor ketika berkendara. Boleh pose menghadap kamera. One heart pose, satu hati bro. Satu hati ke kamera bro. One pose, 1, 2. Oke, terima kasih. Beri aplaus buat kawan-kawan kita. Oke kawan-kawan, satu lagi. Oke. Hadiahnya uang tunai. Enggak boleh uang tunai. Sudah close, sudah habis waktunya. Oke kan kawan, jadi itulah edukasi saya tentang keselamatan kendaraan. Semoga bermanfaat. Bisa disebarluaskan lagi ke orang tua, ke adik-adik, ke tetangga. Terima kasih banyak.
Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Saya Benarifo Devrize, pamit undur diri. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wajar, saya manusia bukan Nabi Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek MC. Oke, baik Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, mari kita dengarkan solo song ya yang akan dibawakan oleh Najwa Harfi dari SMK Negeri 4 Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Najwa Harfi. Aku berasal dari SMK 4 jurusan akuntansi. Emerald Lovely Naturals Body Serum. Nutrisinya deep banget, wangi lembut, gak lengket.
kau harus tunjukkan. Kemanapun kau acuh, cinta tak pernah rapuh. Perpanjangkan cinta, percayalah. Jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba, dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata. Mungkin saja cinta akan menghilang selamanya, dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata, hanya air mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo. Oke, Kak Fani. Kita selanjutnya akan menyaksikan penampilan apa nih, Kak Fani? Ingat nggak Noval tadi ada penampilan baju-baju biru? Baju-baju biru? Bukan kita. Oh, bukan kita. Bukan. Ya, terus siapa? Yang berlima tadi ada 4 wanita cantik dan 1 pangeran gantengnya. Wow. Oh, yang tampil Iforte tadi ya? Iya, benar banget. Tadi kan aku udah spoiler juga kalau mereka kali ini bakal nampilin 2 karya yang mereka kompetisikan Nah, benar sekali. 2 bulan lalu. Ya. Nah, selanjutnya masih mau tampil sekarang? Iya dong, ngapain Oke. lama-lama? Oke. Oke, langsung saja ya kita panggilkan dengan penari yang sama dengan judul tarian Galui Sangketo. Selamat menyaksikan.
buaya satapian badun sana imbau mai imbau Opitaru habundo iyo di pitua akane ya anak murong tabang karimbo tabang marau kata pisawa bagotong royong pasamo-samo mambiak batwang buat kajadi hu bare kesambut topi kuak ringan kesambut topi hey Oke, baik Bapak Ibu hadirin sekalian. Selanjutnya kita lanjutkan dengan materi dari Kominfo Provinsi Sumatera Barat, Bapak Satria Oki Sanjaya Eskom. Kepada Bapak kami persilahkan. Thank you ya. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pagi. Wow. Ini kalau boleh tahu dari sekolah mana aja ya? Kalau boleh tahu. SMK berapa aja? SMK 4? SMK 4, 7, 8. Wow, gabungan SMK ya. Ini berarti mahasiswa-mahasiswa baru semua. Abang sendiri pernah di posisi kalian. Ini manggil abang aja lah ya. Kita lebih santai ngalir aja. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama abang Satria Oki Sanjaya. Kebetulan sekarang bekerja di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat. Boleh izin tayangkan yang di CV aja dulu. CV. Ada? Oh bukan, yang CV, yang di WA baru dikirim. Ada yang mau dilihatin sesuatu? Karena emang ini judul kita. Tapi sebelum kita masuk ke sini, abang mau ngeliatin sesuatu ke kalian. Oke, karena abang sebelum di Kominfo, abang berkelana di beberapa studio. Mungkin kalau buat teman-teman tahu, abang dulu
pernah di studio animasi dan juga di beberapa studio game. Kalau asal teman-teman tahu. Ini ada yang dari SMK 4, ini biasanya Bang dulu sering nih ke SMK 4. Ada yang dari SMK 4 nggak? Banyak? Wow. Ada yang minat di animasi atau di perfilman? Banyak? Ya, selamat, semoga nanti teman-teman bisa mencapai karirnya ke sana. Abang kebetulan dulu pernah di studio juga. Nih yang sekarang bisa tayangin CV nggak? Bentar aja. Nih ngeliatin ke teman-teman semua mungkin apa yang pernah abang kerjain dulu. Ragging ya. Ya, sambil menunggu abang mau tanya nih. Kira-kira kalian masuk SMK mau belajar apa? Apa yang pengen kalian tahu? Boleh bang tanya dulu ke yang SMK 4. Kira-kira kalian kalau masuk SMK kalian mau belajar apa? Boleh tahu nggak? Yang berani maju abang kasih hadiah. DKV. Kenapa mau masuk DKV? Berdiri aja, nanti abang kasih hadiah. Maju aja, nggak apa-apa, santai aja. Mbak Ako. Gimana? Ingin terjun langsung? Ya, ingin langsung terjun ke dunia kerja, tapi mungkin teman-teman masih belum kebayang dunia kerjanya ya. Ini mungkin sedikit tentang abang. Kebetulan sekarang di GPR. Boleh yang ke bawah, kebetulan abang juga ngajar dulu, pernah ngajar, dan juga abang pernah jadi tutor dan juga buat studio film dan game, pengembangan film dan game, sebelum abang di Kominfo. Oke, kenapa abang bilang kayak begini? Karena materi kita ini tentang bahaya game online, kalau abang pribadi, kalau kalian menggunakannya dengan bijak, kalian bisa memanfaatkan ini dengan bagus gitu. Peluang yang sebenarnya yang bisa kalian dapatkan dibanding kalian hanya bermain game saja. Oke, kalau dari abang pribadi. Oke, jadi abang pernah, kalau bicara abang pernah bikin film sama bikin game juga. Oke, boleh masuk ke materi tadi aja. Itu mungkin sedikit aja sih. Beberapa yang pernah abang kerjain juga. Kalau mungkin kayaknya durasinya nggak cukup. Cuman nanti abang lebih belajar dari sisi pemerintahnya juga, nanti abang bakal sharing ke teman-teman juga. Siap. Next. Oke, mungkin ini sedikit materi tentang bahaya game online, mungkin agak sedikit kontras. Tapi nggak apa-apa, kurang kelihatan, nanti abang bantuin. Next coba. Sedikit aja. Ini mungkin kalau teman-teman yang sering bermain game, next, lagi. Nih mungkin ini sedikit data aja, mungkin teman-teman tahu lah ya. Kalau teman-teman pasti sering main game di sini ya. Game apa? Apa? Mobile Legend, Genshin Impact, atau apa? Apa? Oke, ini mungkin sedikit riset ya. Kalau yang abang liatin di sini, orang-orang itu rata-rata di Indonesia bermainnya game-game ini, Genshin Impact. Kalau game yang HP-HP low end, itu biasanya ada Mobile Legend, Free Fire, dan lain-lain. Oke. Abang pribadi di sini mungkin akan lebih sosialisasi kepada teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin bermain game, itu nggak apa-apa, asalkan durasinya dibatasi. Oke, sesuai dengan peraturan Kominfo yang terbaru, ada namanya PP Tunas. Oke, nanti abang jelasin apa itu PP Tunas. Jadi ini mungkin sedikit data aja bahwa masyarakat Indonesia mayoritas pemain game online, dan juga mungkin teman-teman juga banyak lihat sekarang kasus judi online ya. Banyak juga ya, banyak game yang berbasis judi online juga. Next. Ini mungkin sedikit data
tren yang perlu teman-teman waspadai bahwa orang-orang saat ini bermain game itu mayoritas 1-2 jam hingga 2-3 jam. Nah, ini sebenarnya udah nggak sehat untuk kesehatan. Oke, kalau misalnya teman-teman tahu, nih teman-teman nih pasti pernah pakai komputer nggak? Pernah nggak? Atau main handphone? Tahu nggak kalau sebenarnya kita tuh harus ada namanya, misalnya kita ngelihat layar nih. Nah, kalau ketika teman-teman ngelihat layar, itu ada kira-kira misalnya 1 jam atau 45 menit ngelihat layar. Lalu habis itu teman-teman harus ngelihat hal-hal yang hijau-hijau di luar teman-teman setelah melihat layar, supaya mata teman-teman nggak minus. Ada atau penelitiannya? Kayak mungkin teman-teman bisa baca. Jadi, kalau teman-teman lihat di sini dari tahun 2024 ke 2025 itu penggunanya naik untuk bermain game, dan 8-12 jam per hari anak-anak memainkan game ini, dan usia 10-19 tahun kelompok dengan peningkat kasus kecanduan bermain game. Oke, next. Next, lanjut. Oke, ini mungkin pengguna dominan pasar game online. Oke, ini teman-teman tahu lah ya, Indonesia bisa dibilang pasar marketnya lumayan gede. Cuman begini, kalau Bang pribadi, Indonesia ini emang bisa dibilang market gamenya paling gede sebagai pengguna. Tapi mungkin teman-teman nggak tahu juga bahwa Indonesia secara kompetensi itu sangat berbakat dalam pembuatan game. Oke, dan tidak hanya game yang sifatnya mungkin teman-teman pikir kecanduan, ada juga mereka tuh bisa sampai mengerjakan untuk game-game luar negeri. Itu banyak banget, bahkan untuk perfilman juga banyak. Oke, tidak hanya marketnya untuk Play Store, tapi sampai keluar Play Store buat game Steam, atau misalnya game di mana namanya sekarang? Ada Steam, ada apa aja Bang lupa, ada market game sekarang. Oke, kira-kira itulah. Jadi ibaratnya Indonesia tuh pengguna yang sangat banyak, tetapi kadang kecanduan ini yang bikin merepotkan. Bahkan beberapa kasus orang tua itu boncos, dalam artian dia menggunakan rekening anak-anak menggunakan fitur top up. Oke, anak-anak menggunakan fitur top up untuk mengisi game, dan rata-rata, coba next materinya. Nih, abang mau ngeliatin sesuatu ke kalian, data top up di Indonesia. Lanjut, nih biasa, ini mungkin sedikit dampak terhadap kesehatan fisik. Nih teman-teman, mungkin pada tahu lah ya, ada gangguan pola tidur, itu sudah pasti. Mungkin teman-teman yang tidur yang sehat itu adalah yang untuk setiap orang tuh 8 jam sehari, yang benar-benar sehatnya. Oke, dan sebaiknya sebelum teman-teman tidur, sebaiknya menjauhkan gadget 1 atau 2 jam sebelum tidur. Itu hal yang paling penting, karena itu dianjurkan dalam kesehatan supaya teman-teman nggak ada yang namanya insomnia. Oke, ini sering terjadian, ini salah satu gangguan fisiknya, kelelahan mata dan sakit kepala, serta kurangnya aktivitas fisik. Oke, mungkin teman-teman karena sering duduk, akhirnya malas gerak. Oke, dan juga teman-teman di sini masih apa nggak? Ada yang jadi pelari culture nggak? Ada nggak yang suka upload Strava? Yang suka pakai Strava terus diupload? Ada? Kalau ada, abang kasih hadiah. Ini beneran? Ada nggak? Serius? Pakai Strava? Bisa dibuktiin nggak? Bisa dibuktiin? Bisa dibuktiin? Serius? Nggak, soalnya gini, dibanding teman-teman menggunakan game hanya untuk bermain, mending teman-teman menggunakan HP untuk kesehatan. Karena menurut abang Stravatus adalah salah satu teknologi yang ibaratnya teman-teman bisa kayak istilahnya ada abang bermain sambil olahraga. Menurut abang itu positif banget teknologinya, apalagi ada game sekarang tuh yang buat olahraga, itu menurut abang positif banget. Bisa tunjukin nggak? Ini serius, abang kasih hadiah nanti. Minimal top up dana deh, minimal. Ada? Ada? Kalau nggak ada nggak jadi, yaudah. Oke, jadi ada kesempatan pertama, ada yang jadi pelari culture atau apa,
Menurut abang dari banding teman-teman harus bermain game aja, mending kita lari bareng atau olahraga bareng, manfaatin teknologi yang ada kayak Strava dan lain-lain untuk supaya teman-teman bisa hidup sehat. Ada? Ada? Boleh maju? Maju aja. Maju aja nggak apa-apa. Ya nggak berani ya? Ya udahlah ya. Ya udah pada nggak berani, pada malu-malu nih kayaknya karena kelas 1 ya. Abang juga merasakan apa yang teman-teman rasakan dulu, mungkin grogi. Ya udah, kalau nggak ada ya udah kita lanjut aja. Intinya kalau teman-teman sekarang memanfaatkan gadget, itu teman-teman jangan hanya bermain game aja. Banyak hal yang bisa teman-teman lakukan, banyak sekali. Kalau misalnya kayak abang dulu, kita bisa cari uang, itu sudah pasti. Mungkin teman-teman sekarang banyak yang namanya affiliate dan lain-lain tuh teman-teman bisa pelajari. Dan teman-teman juga SMK kan, abang sih saranin, apapun jurusan kalian, apapun itu jurusannya, teman-teman harus mengerti pemasaran. Ini serius, apapun jurusannya. Misalnya kalian jurusan otomotif, kalian mau nggak mau harus mengerti yang namanya pemasaran bengkel. Atau misalnya kalian mengerti cara memasarkannya itu paling minimal. Atau misalnya teman-teman ada jurusan akuntansi. Oke, misalnya kalau teman-teman jurusan akuntansi, tidak hanya teman-teman bertindak untuk bekerja perusahaan. Coba teman-teman cari juga, mencoba pekerjaan di website-website online kayak misalnya Upwork, karena sekarang masih banyak yang soal data itu. Soal data analis, soal ekonomi, itu sangat banyak banget. Soal akuntansi itu. Oke? Ini mungkin itu saran sedikit buat teman-teman. Jadi teman-teman tidak hanya belajar, ibaratnya jangan hanya fokus ke game online-nya, banyak hal positif yang bisa teman-teman pelajari. Oke, coba next. Ini ya sama seperti tadi, banyak sekali hal negatifnya yang didapat. Next lagi. Lagi. Ini hal yang sering terjadi. Mungkin teman-teman banyak yang nilainya pada turun gara-gara sering main game. Ini mungkin hal yang lumrah karena teman-teman lebih fokus ke sana. Oke, abang nggak bilang juga misalnya apa ya? Kalau misalnya emang teman-teman sering bermain game mengganggu prestasi akademik, kalau misalnya buat game sekadar hiburan tuh nggak apa-apa. Misalnya teman-teman bosan, cuman tolong dibatasi. Misalnya sehari cuman 30 menit atau 1 jam. Atau kalau misalnya kalian benar-benar pro player banget nih ceritanya. Kalian pro player misalnya mau coba menggeluti, silakan. Tapi jangan lupa perhatikan kesehatannya. Oke, bahkan tim pro player pun dia sangat memperhatikan kesehatan. Oke, jangan hanya bermain game online atau membuat kalian boncos. Oke, next. Nih, ini sedikit data. Nih, Indonesia itu rata-rata top up per orang ya, itu kisaran 100 sampai 300 ribu per bulan. Itu banyak loh. Oke, untuk kalian yang nggak bekerja, ini adalah hal yang sangat-sangat mahal. Bagi kalian yang mungkin masih SMK, belum bekerja, apalagi masih mengandalkan duit dari orang tua. Oke, bagi abang ini hal yang sangat buruk. Dan juga ada sekitar 192 juta orang proyeksi jumlah permainan game Indonesia pada 2025. Ini jumlah pemain game dan pengguna game pernah melakukan top up sekitar 94%. Oke, minimal top up Roblox lah ya. Kalau teman-teman pengguna Roblox atau misalnya game-game lain, nah itu biasanya tuh sangat banyak banget. Oke, abang boleh apa enggak? Boleh kakak apa? Admin tadi ngirim video YouTube, boleh putar video YouTube itu enggak? Ada video YouTube, satu tuh yang jingle. Yang jingle. Ini maaf ya. Abang sambil sambil sharing-sharing, kita santai aja. Kalau abang pribadi di sini kita saling sharing. Ini abang sedikit share tentang yang namanya PP Tunas. Ada yang tahu PP Tunas enggak? PP Tunas ini kayak peraturan pemerintah tentang apa? Coba kita tonton. Bentar ya. Ada tuh yang jingle tunggu anak siap. Ada nggak?
Bisa? Oke, bentar ya. Sambil menunggu, kita ngapain ya? Ini teman-teman pada nggak ada yang mau apa gitu, nge-share mungkin teman-teman pengalamannya di media sosial atau misalnya teman-teman, ya mungkin abang mau tanya, kalian ada yang cari uang sambil apa nggak, sambil sekolah nggak? Dari SMP mungkin, ada yang pernah nyoba? Ngapain? Ngapain? Jualan di Shopee, TikTok? TikTok. Oke, bagus banget. Kalau boleh tahu kalian jual apa? Jualan apa? Skincare atau apa? Bisa diputar Kak? Di YouTube? Bisa Kak? Nggak bisa? Chat aja. Bisa? Ada yang dari YouTube videonya? Oh, harus di-download ya, nggak bisa langsung screen record ya? Oh ya udah. Sebenarnya ini ada video tapi ya udahlah. Bisa yang DJKPM tuh buka nggak? Yang DJKPM aja langsung. Ada link DJKPM. Itu aja. Itu aja deh yang terakhir. Yang DJKPM. Coba DJKPM. Oke, DJKPM bisa. Harus. Oke. Enggak dari. Bisa? Belum ya? Harus di-download ya? Nah, udah deh. DJKPM juga nggak bisa. Oh, udah deh, balik ke slide tadi aja. Balik ke slide tadi aja nggak apa-apa. Jadi, mungkin abang ngejelasin sedikit lah ya apa itu PP Tunas. Mungkin sembari kakak-kakak mendownload yang video tadi aja di-download sidanya, tayangin aja slide tadi. Oke. Jadi abang mau cerita sedikit ada jadi namanya peraturan pemerintah soal PP Tunas atau perlindungan anak, itu soal perlindungan anak di ruang digital. Oke. Nah, jadi PP Tunas ini adalah tujuannya untuk melindungi anak-anak itu di sosial media. Kayak dalam artian teman-teman itu bisa lebih terlindungi dan aman. Contohnya misalnya teman-teman umur sekarang bisa akses Roblox nggak? Bisa nggak? Bisa. Atau kalau bisa misalnya teman-teman masih ngakalin pakai email orang tua. Ada yang bisa akses nggak sekarang Roblox? Nggak ya? Kalau harusnya nggak bisa. Karena PP Tunas itu melindungi batas usia pengguna. Oke, jadi misalnya teman-teman yang boleh main game ini adalah usia sekian sampai sekian. Dan abang lihat kemarin beberapa anak itu nggak bisa memainkan game itu lagi. Oke, tayangin slide yang tadi aja Kak, nggak apa-apa. Oke, ini sedikit teman-teman tujuan pembuatan PP Tunas. Yang tadi aja nggak apa-apa, game online tadi aja dulu. Yang tadi aja. Maaf ya. Oke. Harusnya bisa. OBS seorang setup. Oke, sambil menunggu, nih, abang boleh tanya sesuatu lagi? Nih sambil menunggu ini, nih kalau teman-teman
Ngapain kita enak ya? Nih, yang teman-teman tahu kalau misalnya kira-kira kenapa sih kita harus membatasi usia? Menurut teman-teman kenapa membatasi usia penggunaan misalnya kenapa sih kira-kira menurut teman-teman? Menurut adik-adik semua? Yang berani maju serius abang kasih hadiah. Ada? Yang berani maju, abang nggak mau duduk di sana aja tapi maju. Ada? Maju aja. 3. Ada? Abang males nih kalau nggak duduk nih, nggak maju nih. Maju aja. Oh, pertanyaannya, menurut teman-teman, kenapa ada pembatasan usia di dalam penggunaan media? Entah media sosial itu atau game atau apa? Apa kira-kira? Kenapa? Maju. Kalau yang abang nggak mau duduk tapi maju, karena agak susah. Maju aja. Perkenalkan, nama saya Fauzia Rafifa, saya dari SMK 7 Senitari. Kenapa adanya batas usia? Banyaknya hal negatif dalam sosial media maupun game ataupun dalam tontonan maupun lainnya seperti permainan judi online. Boleh, 100. Nanti abang bakal transfer. Serius ya, abang bakal transfer ke teman-teman semuanya. Nanti abang pas turun, nanti abang catat nomor HP-nya ya. Nanti temuin aja bang. Oke, jadi itu benar, itu adalah salah satu tujuannya. Bagaimana bisa memberikan perlindungan kepada anak. Karena orang-orang itu sering salah, dia itu ibaratnya teman-teman tontonannya ini, tapi yang teman-teman mainkan ini gitu. Itu sering banget terjadi. Dan kadang walaupun misalnya kita udah mensensor, tapi terkadang dari penggunanya juga ada aja gitu celahnya. Kalau menurut abang pribadi itu banyak banget celahnya. Entah misalnya teman-teman main game pakai email orang tua, atau misalnya pakai cara lain, itu sering banget. Oke, jadi next. Ini interaksi sosial bakal menurun. Next. Ada. Nah, ini sedikit tanda-tanda kecanduan game online. Jadi kalau misalnya teman-teman ada menemukan tanda-tanda ini ke teman-teman kalian, mungkin ini abang sarankan harus terapi ya. Pertama, ini tanda-tandanya bermain jauh melebihi waktu yang direncanakan atau sulit berinteraksi, mengabaikan tugas sekolah, kebersihan. Ini biasanya sering terjadi. Jangan, kalau abang sih saran jangan, apa sih namanya itu? Kan sekarang anak-anak tuh sering, apa ya? Sering nyalahin kayaknya, kenapa sih hidup saya kayak gini? Itu pasti sering banget. Kalau saran abang sih kurang-kurangin yang kayak begitu. Sering-sering bergaul, itu yang paling penting. Yang ketiga, mereka kehilangan minat pada hobi dan pertemanan mereka di dunia nyata. Itu udah sering menunjukkan gejala marah, gelisah, atau cemas yang tidak bermain. Ini banyak nih teman-teman bisa baca. Berbohong dengan durasi bermain kepada orang tua atau keluarga. Oke, next, coba next. Ini mungkin kepada teman-teman juga. Ini sudah pasti harus batasi waktu bermain. Kalau bisa teman-teman bermain game atau menonton sesuatu juga, teman-teman harus membatasinya juga. Dan juga abang mau tanya nih, ini tadi ada titipan juga. Teman-teman sering kena hoax nggak sih? Apa hoax paling besar yang paling kalian dengar? Ada? Apa? Hoax paling besar yang pernah kalian dengar? Ada yang mau maju lagi?
Ada yang mau maju lagi? Ini karena ini tidak hanya di bidang game ya. Kalau abang sendiri, ibaratnya kita harus komunikasi terbuka, sediakan aktivitas pengganti dan pemantauan konten ini tidak hanya cukup dari kami saja, dari Kominfo atau Komdigi. Dari teman-teman sendiri juga harus memantau kontennya sendiri karena sekarang banyak banget konten hoax. Nah, sekarang abang tanya nih, kira-kira hoax apa yang sering kalian temukan? Apa? AI. Oke, nggak salah. AI itu adalah salah satu hoax mungkin yang sering teman-teman temukan. Bisa juga. Ada yang lain kira-kira? Kalau menurut abang kalau digunakan dengan bijak AI itu nggak apa-apa. Kalau dengan bijak. Oke. Kalau misalnya untuk yang lain-lain kayak misalnya penipuan online, apalagi sekarang tuh banyak banget hal-hal itu terjadi. Kayak misalnya apa ya? Kalau sekarang tuh abang lagi sering banyak ngelihat kalau judi online tuh sudah jelas. Karena gini, oh ya abang mau jelasin sesuatu nih. Ini mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu dan sering salah paham. Kesini sering salah paham banget nih kalau abang lihat. Pertama, kalau misalnya teman-teman ingin tahu nggak soal judi online itu? Kalian tahu kan? Judi online misalnya di sosial media itu kan banyak promosi-promosi itu biasanya. Pernah lihat gak? Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, kebijakan utama yang melakukan itu adalah dari Kementerian Komdigi. Itu pertama ya. Kalau misalnya untuk masalah akun, untuk masalah website, itu yang bisa melakukan kewenangannya itu adalah di kementerian. Oke. Nah, soal sosial medianya, misalnya soal kalau dia di ruang sosial media gimana? Itu utamanya adalah kebijakan pengguna medsosnya. Atau dari operator sosmednya, dalam kurung Instagramnya, dalam artian gini, pihak Instagram atau pihak TikTok yang utamanya bisa ngeblokir itu. Oke, Kominfo bisa juga, tapi dia itu lebih memberikan saran untuk langsung ngeblokir, lebih ke situ. Tapi utamanya itu dari medsos. Jadi bisa dibilang kalau misalnya teman-teman sering melihat judi online banyak banget sekarang di medsos nih segala macam, karena ya secara akses itu emang banyak di medsos dan juga banyak di programmer. Karena gini loh, kalau misalnya teman-teman ada yang mau jadi anak informatika nggak? Ada yang mau jadi anak informatika mungkin belajar soal ngedit atau soal pemrograman. Ini abang kasih satu fakta nih yang udah pasti. Nih, kalau misalnya sebuah aplikasi makin sempurna dia bikin, pasti dia makin keamanannya tuh bisa dijebol lagi. Makanya antivirus itu bakal selalu update. Oke, untuk dalam penanganannya pasti bakal selalu update. Jadi jika hilang satu pasti bakal ada lagi. Nah, kita berusaha bermain di kebijakan di orang Kominfo. Oke ya. Coba ini next, ini udah pasti pencegahan buat orang tua dan keluarga. Next dari sekolah masyarakat. Dan ini udah pasti juga kenali dan akui, ajak bicara dan empati, kurangi bertahap, libatkan sistem pendukung. Ini bila mana bila anak sudah kecanduan. Nih bagi teman-teman yang udah kecanduan sih, abang kalau buat adik-adik semua, abang sih saranin banyak berteman sih. Karena rata-rata orang yang suka main game tuh susah pergaulan. Kalau abang pribadi ya. Karena ya mereka gengnya itu sama circle-nya. Bahkan ketika abang ngejelasin ada yang lagi main game loh. Ada loh, tapi udahlah ya, kita nggak usah main tunjuk lah ya. Oke, nggak apa-apa, karena ini abang mungkin sedikit sharing juga. Libatkan sistem pendukung, ini rujuk profesional juga. Peran kita emang nggak bisa langsung, kalau misalnya teman-teman mau berubah itu nggak bisa langsung. Abang sih saranin, coba alihin ke hobi-hobi lain, ke olahraga atau ke apa. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa olahraga, nih kadang-kadang ada nih, abang jujur pribadi orangnya dulu jarang suka olahraga, jujur banget. Oke, cuman karena menurut kenapa abang jarang olahraga? Karena abang punya fisik yang berbeda, gitu. Fisik yang lebih mungkin teman-teman bakal dianggap lemah. Ini soal paru-paru apa segala macam. Cuman kalau kalian bisa mengenali diri kalian sendiri, sebenarnya kalian apapun itu bisa melakukan olahraga. Oke, jadi lakukanlah banyak hal yang positif yang bisa teman-teman lakukan. Oke, coba next Kak. Next.
Nih, ini batasi waktu bermain, ajak anak ke dunia nyata, serta jadikan keluarga tempat tumbuh terbaik. Oke. Oke, ini udah pasti. Coba next lagi. Boleh buka apa nggak? Google nggak di sini? Bisa buka Google? Nayangin Google? Nggak bisa ya? Oh ya udah. Oh, tunggu. Oke. Abang mau ngeliatin sesuatu. Tunggu. Bagus. Oh, oke. Coba buka ini. Coba buka aduankonten.id. Aduankonten.id. Coba buka aduankonten.id. Aduan konten. Aduan, ADUAN. Ya ini. Coba. Buka. Buka aduankonten.id. Ada nggak yang .id-nya? Coba scroll ke bawah. Konten.id. Scroll ke bawah. Ada? Atau buka aja di atas aduankonten.id. Langsung aja. Copy paste aja aduankonten.id. Buka aja tanpa spasi. Iya. Coba. Jadi di website ini teman-teman kalau misalnya menemukan konten negatif, teman-teman bisa melaporkannya di sini. Kalau misalnya teman-teman di sosial media menemukan hoax atau menemukan sesuatu misalnya di website, teman-teman bisa melaporkannya langsung ke kementerian lewat sini. Oke, ini mungkin buat teman-teman ketahui. Atau banyak juga nih teman-teman, nih yang utamanya emang di sini sih, kalau misalnya teman-teman mau melaporkan konten, atau misalnya teman-teman menemukan penipuan, atau gini, kalau nggak salah bang, ada namanya itu, bentar, hoax, apa namanya? Hoax, abang agak lupa nama websitenya. Ada tuh kalau misalnya teman-teman menemukan sebuah hoax, ada tuh websitenya khusus untuk menangani hoax. Contohnya misalnya kalau di medsos ada namanya Jabar Cyber Hoax, atau di Jakarta juga ada. Nah teman-teman juga bisa sebenarnya mencari ini isu ini benar atau enggak, atau gimana gitu. Teman-teman bisa menemukannya. Oke? Oh ya, video tadi bisa nggak diputar? Udah di download? Itu aja terakhir. Nih sebelum abang mengakhiri. Las, nggak nyampe 3 menit harusnya videonya. Kopas aja dari WA kak, tayangin di situ. Udah. Nah, ini sedikit. Suaranya bisa masuk? Oke. Dunia digital bikin aku penasaran, seru jadi banyak waktu ku habiskan, tapi belum tentu itu untukku aman, karena harus sesuai dengan usiaku. Teman,
berjalan dan kalau kita udah siap secara usia, kita bisa pilih baik buruknya. Kita bisa menghindari bahaya. Kita tahu mana yang diambil manfaatnya. Tunas, tunas, tunggu siangnya siap. Tunas, tunas, tunggu anak siap. Tunas, tunas, tunggu siangnya siap. Tunas, tunas, tunggu anak siap. Tunas, tunas, tunggu siangnya siap. PP Tunas membatasi usia anak mengakses platform digital demi melindungi tunas bangsa. Kunjungi tunasdigital.id. Ya, ini sedikit pesan dari pimpinan juga, kita sedikit promosi tentang PP Tunas. Jadi sedikit nih teman-teman, mungkin abang ngejelasin beberapa pembatasan usia yang ada gitu. Pertama, untuk anak di bawah 13 tahun, itu hanya diperbolehkan memiliki akun pada produk dan layanan yang berisiko rendah yang dirancang khusus untuk anak. Atau bisa dibuka nggak yang link yang kedua? Biar teman-teman baca. Lah, ini terakhir, ini serius yang terakhir. Oh ya udah, siap. Oke, ini sedikit aja, intinya Pelanggan link Anda yang terakhir. sudah aktif. Serius, itu aja yang terakhir. Paste, sip. Terakhir, scroll ke halaman 18. Ini yang paling penting banget, pokok banget. Abang melupakan ini tadi. Las, 18. Nah, ya. Oke. Nih, ini sedikit orang yang di bawah umur 13 tahun hanya diperbolehkan memiliki akun pada produk dan layanan digital berisiko rendah. Dan ini pun harus diawasi oleh orang tua. Oke, itu yang pertama. Poin kedua, 13 hingga 15 tahun dapat mengakses layanan digital dengan risiko sedang namun tetap memerlukan persetujuan dari orang tua. Jadi teman-teman yang masih di usia ini emang betul-betul harus diawasi orang tua. Dan yang terakhir, 16 hingga 17 tahun diizinkan mengakses layanan digital dengan risiko tinggi. Oke, asalkan telah mendapat persetujuan dari orang tua. Jadi tiangnya di sini sebenarnya mungkin sedikit itu aja ya kayaknya. Teman-teman sepertinya sudah pada bosan, tapi nggak apa-apa karena kita sifat sharing. Terima kasih kepada teman-teman. Semoga teman-teman mengerti apa yang Bang sampaikan. Inti pesannya simpelnya ini, dan jauhi game online, jauhi judi online, ataupun apa yang bersifat negatif di sosial media. Kalau teman-teman menemukannya, silakan pergi ke aduankonten.id. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya, Bang. Ya, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Suryanto SPD MPD selaku Kepala Bidang PSMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Selamat datang Bapak di SMK Negeri 7 Padang.
Oke, baik sekali Kak Fani. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kabid PSMK Provinsi Sumatera Barat. Oke, sebelumnya kita refresh dulu sama teman-teman kita mungkin karena sudah fokus tadi mendengarkan karena mungkin sudah jenuh tadi mendengarkan materi ya Kak Fani ya. Oke, selanjutnya mari kita saksikan penampilan band dari kelas 11 seni musik SMK Negeri 7 Padang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 11 musik populer akan menyanyikan lagu yang berjudul Aku Milikmu dari Dewa 19. Teman-teman yang tahu lagunya bisa nyanyi bareng-bareng ya. Terdengar lirik bisikanmu di antara bayang-bayang, terucap kata cinta yang dulu tersimpan dan tak mau pergi. Sekejap cinta yang terjalin kan menjadi sebuah jari yang tak mungkin terlupa, terukir di hati dan tak mau
Selanjutnya kita ganti vokalisnya. Vokalis selanjutnya adalah Raquel. Cek cek. Biar. Saat ku rasa semua tak berbeda, dirimu jadi tak sama karena ku tahu kau inginkan aku. Dirimu jadi tak sama tapi kau tahu ku tak bisa menjadi yang kau minta. Terlalu lama ku terjebak dengan dirimu. Kini ku ingin pergi darimu. Takkan ada yang bisa menahanku lagi, karena ku tahu dirimu tak seperti dulu lagi. Sudahlah, sudah, lepaskan diriku. Jika kau rasa kaulah segalanya, semua menjadi percuma. Ingin rasanya kau menjauh darimu, buang semua cerita tadi. Janganlah kau sesali apa yang telah terjadi. Terlalu lama ku terjebak dengan dirimu. Kini ku ingin pergi darimu. Takkan ada yang bisa menahanku lagi, karena ku tahu dirimu tak seperti dulu lagi. Sudahlah, sudah, lepaskan diriku. Rangga.
takkan ada yang bisa menangku lagi. Oh, karena ku tahu dirimu tak seperti dulu lagi. Sudahlah, sudah, lepaskan diriku. Kini ku ingin pergi darimu. Takkan ada yang bisa merangkul lagi. Karena ku tahu dirimu tak seperti dulu lagi. Sudahlah, sudah, lepaskan diriku. Wow. Oke, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kita saksikan penampilan band dari kelas 12 seni musik SMK Negeri 7 Padang.
Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 musik ingin menampilkan satu buah lagu yang berjudul Conundrum. Selamat menyaksikan.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid SMK Provinsi Sumatera Barat, Bapak Suryanto MPD. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari 3 sekolah ya Ibu ya, SMK 4, mana SMK 4? Oh ya, SMK 7, oh tengah, SMK 8. Nanti kalau saya sebutkan SMK hebat gitu ya jawabnya. Kalau saya sebutkan SMK satu lagi bisa. Kemudian MPLS ramah. Oke ya? Ya. SMK MPLS. Alhamdulillahillazi assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah pada kita semua sehingga di siang yang berbahagia ini, sebetulnya pagi tadi ya, tapi baru siang saya baru hadir dalam rangka untuk masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK 4, 7, dan 8 Kota Padang. Ya, salawat salam saya limpahkan kepada uswatun hasanah Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang kita hormati ini Ibu Kepala SMK 4, Kepala SMK 7, dan Kepala SMK 8 Padang. Ini mohon izin saya kasih pantun dulu ya. Dengerin ya pantun ya. Pohon kelapa tumbuh berjajar, daunnya rimbun tempat berteduh. Siswa SMK siap belajar, cetak karya yang sungguh-sungguh. Ya, satu lagi ya. Ini untuk menyemangati SMK. Pergi ke sekolah pagi-pagi, lewat jembatan kayu berjajar. Ilmu dituntut sepenuh hati, anak SMK siap kerja dan belajar. Ya, amin. Anda sekalian dirahmati Allah. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah ini sesuatu yang penting, ya, penting sekali ya. Kalau dulu namanya masa orientasi sekolah ya, mungkin masih inget nih zaman-zaman kita dulu. Kalau sekarang jargonnya namanya ramah. Kalau dulu, waduh, kita dipermalukan ya Pak, inget nggak? Namanya, misalnya saya namanya Suryanto, kalau dikasih nama yang aneh, Jangkrik, wah. Sampai kelas 3 saya dipanggil Jangkrik, coba bayangin. Ya, waktu zaman kita sekolah, dulu kan nggak pakai jilbab yang perempuan ya. Pakai pitanya merah putih. Pakai tasnya tas Asoy, ingat ya dulu? Kantong apa, pokoknya dipermalukan kita. Dikerjain bener sama senior kita, kakak kelas kita. Ya, nah sekarang pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Menengah membuat jargon namanya ramah. Ya. Sehingga tidak ada lagi yang seperti itu. Ya, makanya nanti tadi benar nih dari Diskoinfo ya sudah menampilkan terkait dengan sehat bermedia sosial ya, iya kan? Nah, jadi anda sekalian yang dirahmati Allah, penting untuk kita pahami bahwa masa pengenalan lingkungan sekolah itu masa untuk kita mengenal lingkungan sekolah kita dengan baik. Program apa yang mau kita ambil di situ, eskul apa yang mau kita ambil di situ, insya Allah akan berjalan dengan baik. Ya. Jadi yang harus kita sikapi dengan bijak adalah masing-masing kita bertanggung jawab dengan pilihan kita masing-masing. Dan SMK insya Allah maju kok. Ya. Harusnya nih Bu, panggil anggota DPRD sini ya Bu, nanti ya menyemangati. Kita punya 5 anggota DPRD yang lulusan SMK loh. Ya,
Yang seingat saya tuh Pak Nofrizon, ini alumni SMK 7 Padang. Ada Pak Muhayatul yang dari pesisir itu alumni SMK 5 Padang. Itu 2 tuh di situ. Pak Mario Sahjohan juga 1. Pak Mario Sahjohan itu dari Solok Selatan, alumni SMK 5 Padang juga. Kemudian ada lagi Pak Donizar, itu SMK 5 juga dia tuh, SMK 5 Padang. Nah, yang Pak Evi Yandri Rajo Budiman itu yang ketua DPRD, itu malah alumni SMK Negeri 2 Padang. Pernah jadi kerja TKI di Jepang. Nah, kalau lihat dari kisah sulit beliau luar biasa, menginspirasi juga. Nah, makanya Ananda jangan pernah minder ya. SMK pun kalau kita serius sekolah, serius berusaha, insya Allah akan sukses. Terakhir nih, saya kasih pantun 1 lagi ya. Ya. Duduk manis di depan dipan. Ya. Mata terpejam karena lelah. Peganglah tiket masa depan. SMK ada di ruang sekolah, insya Allah. Ya. Baik, mungkin kita buka aja Bu. Ya, dengan mengucapkan basmalah, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk 3 sekolah di SMK Negeri 4 Padang, SMK 7 Padang, dan SMK 8 Padang, dengan ini kita buka. Ya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Ananda sekalian saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kabid SMK Provinsi Sumatera Barat. Oke, baik teman-teman, selanjutnya marilah kita saksikan penampilan dari teman kita dari SMK Negeri 4 Padang, yaitu ada Vincent Valeri. Halo Vincent, boleh saya hello dulu ke teman-temannya? Oke Vincent, boleh pegang mic-nya dulu. Halo. Hari ini Vincent mau nyanyi apa? Love in the Dark. Love in the Dark. Kalau boleh tahu kamu asalnya dari mana? Sekolahnya? Ya SMK-nya? SMK 4 Padang. Jurusannya? Animasi. Animasi. Oke, animasi. Jadi hari ini Vincent mau nyanyi apa? Love in the Dark. Love in the Dark. Oke, baiklah teman-teman semua. Marilah bersama-sama kita saksikan penampilan Vincent Valeri dari SMK Negeri 4 Padang. Selamat menyaksikan. This feel like
Oke, terima kasih Vincent. Oke, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Tadi kan kita udah nyaksin penampilan dari SMK 4 dan SMK 7. Selanjutnya kita mau penampilan dari SMK berapa nih? SMK 8 mana suaranya? Wow. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari SMK Negeri 8 Padang, yaitu penampilan dari Septa Nuzul. Wow. Halo semuanya. Oke, saya akan menimbangkan suara untuk closing acara pada kali ini ya. Jadi aba-aba dulu. Nanti kalau saya bilang onde ginyang bana mak taci ginyang bana, jawabnya hoi ya, rame-rame. Oke. Operator. Oke, bentar. Aku mau tanya dulu, boleh kenalan dulu nggak? Karena teman-teman kita dari SMK 4 dan SMK 7 belum kenal nih. Boleh kenalan dulu nggak? Dari jurusannya mana gitu? SMK berapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Nuzul Ramadan, perwakilan dari SMK Negeri 8 Padang, jurusan Tata Busana. Wow, Tata Busana. Jadi hari ini mau nyanyiin lagu apa aja? Ginjang Mataci sama Bahonda Pondo. Wow. Oke, teman-teman semua siap? Oke, inilah dia penampilan Septa Nuzul dari SMK Negeri 8 Padang. Selamat menyaksikan. Asik. Oke, kita goyang kembali sama-sama. SMK 8 mana jagoannya? SMK 7, SMK 4. Asik. Ingat ya. Asik. Nanti bilang, hoya. Onde ginyang bana mak taci ginyang bana. Onde goyang bana mak taci goyang bana. Lenggang mak taci mado kamu dia. Sarawalapang mak taci bajulah cabia. Buntang baka buntang kaduntang bada tarawih. Katumpi tati lantang batang pisang dupanje. Bisa dupanje sugai. Kamange makan jod babai. Bila bakuran jod batai. Orang balaki awak badai. Aduh di makan jod lawa. Mereka nyaman atau makan gak. Masa buat jamaah. Masih kisah kadang tompok marah. Yo Allah, yo Allah, yo Allah, yo Allah. Oke, suaranya mana? Asik, asik. Izin 3 Sri Kandi Cengke. Onde ginyang
goyang bana Ondo goyang bana mak taci goyang bana Lenggong mak lenggong mak taci mado kamu dia Sarawalapang mak taci baju lacabia Bintang bakar bintang raja karawia Tapi kita kelantang batang pisang di panjang Tetapi banjir sinai Kamane makanya papai Dengan kira saja papai Dirang galas siawak bagai Adik makanya lawa Berkanyang mata makan dia Keseko jamaah Kesiki sekadar sampai baru Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Senggalapan mana suaranya? Lama mana senggalapan mah? Asik, asik. Pondo, lasi polang, lasi poli, lasi polo, lah manggaretan, sikap punya menyerang di paling mungko, dalam mencari anan tagayi, magari jakin-jakinnya, di resek sabanali, cina bada boda-bodaranya, batang pinang bada modan di banjirnya, nanden harok mendapat si kacau mata, bagai are-are kakinya melacang-lacang cok itu cara memanjat bagai baru akan jilatang si polang lah salah sondi tararaunan di atenya balam bini bunyi cuba dah sikap buya tajuk apa lo kata balnya ondeh mah ijen matung bana ondeh mah pinang mudanya Lama sampai Allah hampur Allah adik Pondo Allah si polan lah si polin lah si polo Allah manggaretan sikap buya menyarang di paling mungko Nailo mencari anan tagayi Magari cakun-cakunnya Andi resek sabanali Cina bada boda-bodaranya Batang pinang bagomonan di panjangnya Nanden harok mendapat si kacau mata Andi bagui are-are Kakinya melajang-lajang Cok itu cara memanjak Mode baru akan jilatang si polang lah salah sondi tararaunan di atenya balam bini bunyi cuba dak sikap buya tajun kapal kata balia onde mak pinang mudonyo ice matonyo kumpa Tambah Ratu Pasaman bang luar biasa besok nyanyi ya di acara ibu besok. Oke, Bu. Siapa namanya? Kita tanya MC dulu ya. Udah. Oke. Oke, ada yang mau tambah nggak? Tapi satu permintaan dari aku, nggak ada yang naik ke atas pentas, kita goyang di depan sekolah masing-masing aja. Siap? Oke, Ratu Pasaman.
Buah cengkeh, buah cendana. SMK di cengkeh, yo rancak bana. Oke, satu tembang spesial persembahan dari saya di sini, Rato Pasaman. Keluarkan suaranya dong. SMK 4 mana suaranya? SMK 7. SMK 8 lah. A. Suara SMK 8 mana? A. Simpanglah ampe Sukoma nanti, Padang Tujuh dan Ancol Pinangan. Di sini dulu udah bajanji arek bakato bana. Di sini dulu udah bajanji arek bakato bana. Oke. Simpang latiko bakabun lawe, indah bueh dia mato mamanda. Hati nan haro yo haro came ko udah disuntiang urang. Hati nan haro yo haro came ko ibu labi di urang. Azek. Yang cowok lain. Kemau balikku batang sinudui, ikan nyata sabui bolarangan. Tak dorong gagak juala suri, Antaku udah dalam pinangan. Tak dorong gagak juala suri, Antaku udah dalam pinangan. Adek. Tapi yang mandirang mudo-mudo, ibu kola benar dari tangan, oto pacero kabang gantinya. Ibu kola benar dari tangan, sa oto buso ajar bu, adek-adek. Masih kalah kondisi. Luar biasa. Simpanglah ampe Sukoma nanti, Padang Tujuh dan Ancol Pinangan. Di sini dulu udah bajanji arek bakato bana. Di sini dulu udah bajanji arek bakato bana. Asik. Simpang latiko bakabun lawe, indah bueh dia mato mamanda. hatinan haro yo haro came ko udah disuntiang urang. hatinan haro yo haro came ko ibu lakunya urang. SMK 8 jagoannya banyak suara ketek. Kemau balikku batang sinudui, ikan nyata sabui balarangan. Kota dorong dagang juala surui,
antaku udah dalam pinangan nagan jelas surui antaku udah dalam pinangan Jania akhirnya batang pasangan tapi ada mandirang mudo-mudo udah kok labeh dari tangan indah tak ganti kasalamonyo udah kok labeh dari tangan indah tak ganti kasalamonyo Nah, habis. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Wow, luar biasa. Masya Allah. Keren, keren ya. Oke teman-teman semua masih semangat? Masih semangat? Oke kita coba yel SMK dulu ya. Oke. SMK. SMK. MPLS. Oke tepuk tangan untuk kita semua. Oke Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Kasubdit Kamsel Polda Sumbar, Ibu Rosita. Kepada Ibu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua. Halo yang di tengah. Halo juga yang di sebelah kiri. Ya luar biasa Bapak, hari ini saya bangga ya. Anak-anak kita 3 sekolah kolaborasi ya di Cengkeh ini sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Yang terhormat ya Bapak-bapak kita, kalian ini bangga ya dari Diknas Provinsi Sumatera Barat ya Pak. Bapak hadir, tepuk tangan dulu dong. Kemudian 3 Sri Kandi Pak di Cangkeh. Saya kasih nama, betul Ibu? Ya 3 Sri Kandi di Cangkeh. Ya Ibu kasih nama untuk kepala sekolah kalian bertiga. Ya sangat solid dan kompak. Ya. Makanya kalian 3 sekolah ini juga harus kompak dan solid. Setuju? Setuju ya. Ibu dalam 2 bulan yang lalu ya Bu, kita berkegiatan juga di sini Pak. Seperti ini juga, alhamdulillah. Tapi si yang nyanyi tadi siapa? Kok tidak muncul kemarin Bu? Yang nyanyi? Oh di SMK 8 ya, mungkin nanti kita tampilkan di acara kampanye tertib lalu lintas ya Pak. Yang punya talent-talent dalam seni nanti kita tampilkan ya Bu. Ya insya Allah di bulan Oktober atau November nanti ya kita akan acara lagi ya. Ibu di sini dari Ditlantas Polda Sumbar. Heran pasti ya kenapa ada polisi datang nih ya. Kalau Ibu kami dari Ditlantas tidak asing Pak di SMK 3 sekolah di Cangkeh ini. Karena kita selalu berkolaborasi ya Bu. Alhamdulillah. Tadi dari Selasa sampai Kamis yang melatih PBB ya Bu, Bepi juga dari kita. Kemudian hari Rabu Bu Ita juga kita memberikan sosialisasi di SMK 8. Hari ini kami di tempat Bu Net Pak, nanti jam 1. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Ya. Bu Net sedikit cerita, tadi saya masuk ke sekolah Bu Net, semua anak-anak mendadah Pak, saya didadahin. Ya Bu, jadi tidak ada ternyata anak-anak kita yang takut dengan polisi. Kami pergi tadi Bu ditanya, Bu kok pai Bu, enggak disiko Ibu, gitu tadi Bu.
Ya, nanti Ibu di sini jam 1 ya nak, jadi kita dadah-dadahan Pak. Nah ya, Alhamdulillah. Jadi kalian semua jangan takut dengan polisi ya. Yang takut dengan polisi kenapa? Karena apa? Karena melakukan kesalahan, ya enggak? Ya, jadi Ibu harapkan tidak perlu kalian takut dengan polisi. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kami adalah mitra kalian. Polisi adalah sahabat kalian ya. Ada apa-apa silahkan sampaikan ke kami ya. Sekolah kalian di bawah binaan Ditlantas Polda Sumbar. Tepuk tangan dulu dong untuk 3 sekolah di Cangkeh ya. Sekarang Ibu tanya, yang bawa kendaraan ke sekolah siapa? Angkat tangan. Bawa kendaraan. Nggak ada yang angkat tangan Pak. Takut ditilang sama Bu Rosi. Ya, jangan takut ya nak ya, jangan takut. Yang sudah punya SIM, angkat tangan. Punya SIM? Ada? Ada nak? Ada yang sudah punya SIM nggak? Oh ini yang baru ya Bu ya. Kayaknya kalian masih 16 ya, belum 17 ya. Ibu ingatkan, kalian membawa kendaraan tolong berhati-hati ya nak ya. Boleh Bu, saya bawa kendaraan ke sekolah? Tidak boleh ya, tidak boleh. Karena apa? Karena kalian belum cukup umur ya. Tetapi, ada tetapinya Pak ya kan. Karena transportasi kita belum mendukung ya. Bagi yang membawa kendaraan tolong berhati-hati ya, lengkapi semua untuk menggunakan kendaraan, pakai helm, spion. Kemudian juga lengkapi dengan jangan kalian menggunakan knalpot racing ya. Karena apa? Knalpot racing identik dengan balap liar dan tawuran ya. Jadi tidak boleh. Paham anak Ibu semua? Paham ya? Bagi yang sudah 17 tahun Pak, kita juga ada program nanti dengan 3 sekolah ini kita buatkan SIM kolektif Bu. Ya, nanti dikoordinir sama OSIS. Silakan anak-anak yang sudah 17 bawa kendaraan, nanti kita buatkan SIM kolektifnya. Setuju anak Ibu semua? Ya, mungkin ini sedikit yang dapat Ibu sampaikan. Lain waktu kita insya Allah bertemu lagi. Ya, banyak maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semua dan Bapak Ibu yang kami hormati. Teman-teman masih semangat? Masih? Kita coba ya, ini masih semangat, suaranya masih keras nih. SMK. Waduh, mana nih semangatnya? SMK. SMK. Vokasi kuat menguatkan. SMK. SMK. Mana nih suaranya teman-teman? SMK. SMK. MPLS. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Oke, untuk Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Kepada Bapak dan Ibu kita persilakan untuk naik ke atas panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Juga dipanggil kepada tim dokumentasi dari 3 SMK untuk mengambil momen. Oke, boleh teman-teman tim dokumentasi.
Oke, boleh lihat ke kamera. 1, 2, 3. Oke, boleh lagi lihat ke arah kamera. 1, 2, 3. Oke, boleh Minangkabau ya. Minangkabau. Oke. Oke, boleh 1, 2, 3. Oke, boleh lalu. Ya, oke, boleh lalu lintasnya Bapak Ibu. Lalu lintas. Oke, oke, boleh 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Oke, baik teman-teman semua. Ini teman-teman yang berdiri mau kemana? Mau kemana? Mau pulang? SMK 4 mau pulang? Mau pulang? Bentar ya. Oke, baik teman-teman semua. Demikian acara kita pada acara FLS kolaborasi kita pada siang hari ini. Saya Noval Herdian dan rekan yang mewakili saya tadi ada Fani Octavia. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman SMK 7 tetap di Medanan Balinduang, kita stay dulu. Nanti kita tunggu teman-teman kita untuk meninggalkan Medanan Balinduang dulu. Ada baik adik-adik yang SMK 8. Kita kembali ke sekolah karena kita akan makan siang dan absensi di sekolah. Sekali lagi adik-adik SMK 8, kita kembali ke sekolah karena kita akan makan siang dan ambil absen di sekolah. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, juga aku mengingatkan untuk adik-adik SMK Negeri 4 Padang, kita keluarnya yang cewek dulu, nanti baru yang cowok. Nanti pas datang di SMK Negeri 4 Padang, silakan kalian ambil absen dan kita ambil MBG dulu. Kelas sudah disediakan oleh kakak gugus kalian. Tunggu yang cowok dulu, yang cewek barisan depan boleh keluar. Bentar. Barisan depan. Aku mengingatkan, ada yang merasa kehilangan kunci motor gak? Kalau ada mohon. Yang cowok bentar deh. Ya, bagi yang ada merasa kehilangan kunci motor, agar temui aku di belakang panggung, di belakang Medanan Balinduang. Segera ya, untuk yang merasa kehilangan kunci motor, segera temui aku di Sampahnya tolong dibawa, jangan ditinggalkan sampahnya. belakang Medanan Balinduang. Terima kasih. Yang cowok bentar dulu deh, sabar ya. Tunggu yang cewek dulu yang keluar. Jangan tidak ada yang di belakang. Tidak ada yang lewat belakang. Kenny G. Tidak ada yang lewat belakang. Sampahnya tolong dibawa dek, sampahnya. Yang cowok bantu bawa sampahnya, jangan ditinggalkan. Dek, sampahnya dibawa, jangan ditinggalkan ya. Sampahnya dibawa, dek.
Itu banyak sampahnya, Bu, sampahnya. Yang cowok bentar dulu, bentar.